Jadi ketika sudah mencipta, tugas kita apa? Menerima. Menerima. Dan pasti terwujud. Maka yang saya ajarkan ketika sudah mencipta penghasilan tadi, lupakan. Nah, lupakan, justru terwujudnya akan semakin cepat. Oke, jadi setelah mencipta, tugas kita tinggal menerima. Nah, untuk mempercepat ada nggak Pak? Ada. Untuk mempercepat Anda tinggal selalu mengucap syukur. Nah, nanti kalau itu dilakukan, kehidupan pasti menjadi baik-baik saja. Dan apapun yang Anda cipta, semesta sudah menyediakan. Semesta pasti menggenapi. Nah, untuk cepat atau lambatnya tergantung kita tadi ya. Kalau kita banyak mengucap syukur ya, penerimaan akan segera kita terima. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan gak usah dipikir carane. Nah, selama ini banyak orang juga mencipta, tapi masih mengintervensi pikiran kita, mikir carane. Itu bukan wilayahmu. Ya, mikir carane bukan wilayahmu, karena cara itu adalah wilayahnya Tuhan. Nah, seringkali sing marai tidak powerful apa? Kita mencipta, terus kita melu-melu mikir carane. Orangnya ndak utekmu gitu loh. Mulai caranya rasa dipikirkan. Nah, saya katakan ketika sudah mencipta, gak usah dipikirkan caranya. Anak mikir caranya, pegawai puskesmas di penghasilan 1 juta, nganti brodol mikir ya ora iso. Iya loh, mau dipikir nganti rambutnya brodol ya gak bakal bisa. Maka caranya gak usah dipikirkan. Nah, pokoknya mencipta, caranya itu urusan semesta, tugas kita tadi bersyukur. Ya, bersyukur, selalu melakukan kebaikan, penuh kasih, udah. Penciptaan akan segera kita terima. Terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semua yang datang pada sore hari ini berbahagia dan selalu dalam kelimpahan Tuhan. Amin. Ya, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ketika banyak orang mengalami masalah, apa yang dilakukan pertama? Mencari jalan. Dan tahu tidak, semakin Bapak Ibu mencari jalan keluar, itu semakin jauh dari jawaban. Ingat-ingat ini ya. Semakin Bapak Ibu mencari jalan keluar, itu semakin jauh dari jawaban. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Jadi ketika ada masalah datang dalam hidupnya, berusaha mengatasi dengan kekuatannya sendiri, mencari jalan keluar kemana-mana. Dan pengalaman saya mendampingi banyak orang yang sedang masalah tadi. Semakin banyak orang mencari jalan keluar, semakin jauh dari jawaban. Nah, sore hari ini ya, saya akan memberikan satu resep ya. Nanti semua akan mengalami namanya keajaiban. Jadi kalau ini dilakukan ya, karena sudah dipraktekkan, sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan puluhan ribu orang yang tadi datang ke sini dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika ini dilakukan dan dipraktekkan, kehidupan banyak orang berubah menjadi sangat baik. Ya, menjadi sangat baik. Jadi ada rumusnya nanti 5M ya. 5M. 5M itu bukan mau limo bukan ya. Kalau mau limo kan ini nanti ada 5 ya, ada 5M yang harus kita lakukan supaya kehidupan nanti menjadi semakin baik. Ya, supaya kehidupan menjadi semakin baik. Oke, ya, menenangkan diri, kemudian menasihati diri. Nah, yang ketiga, kemudian apa? Yang ketiga, menyadari. Ya, setelah kita menasihati diri kita tadi, berarti akhirnya kita sadar. Ya, menyadari. Oh, ternyata semua baik adanya. Ya, oh ternyata semua baik adanya. Luka pun ternyata baik buat saya gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? Ada penyadaran tadi lah, ada penyadaran. Oh, ternyata kehilangan itu bukan kita menjadi miskin. Ternyata kehilangan itu cara Tuhan untuk menggantikan yang lebih baik.
Oh, ternyata kehilangan itu tidak membuat hidup saya menjadi hancur. Ternyata kehilangan itu cara Tuhan untuk menggantikan berlipat-lipat. Ya, jadi sesuatu yang keluar, kalau ada yang keluar, itu cara Tuhan untuk menggantikan. Ya, kalau uang yang keluar, uang yang dianggap hilang tadi, uangnya sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Ini hanya berlaku untuk uang, jangan berlaku untuk pasangan. Nah, itu berlaku untuk uang atau barang ya. Nah, mobil hilang ya, ngomong ya Tuhan terima kasih untuk mobilku yang sedang jalan-jalan. Dan tidak lama lagi mobilku akan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Mobilnya tambah oke nanti. Ya, jadi apapun yang terlepas dari dalam hidupmu yang berupa barang, ya, tidak berlaku untuk pasangan, hati-hati. Ya. Ya, jadi yang setelah tadi kita menasihati diri, yang ketiga kita menyadari, ya, mencapai titik kesadaran tadi loh. Nah, kesadaran itu artinya apa? Ketika kita sudah mencapai titik kesadaran, hidup kita ini enak bagi sekalian. Kenapa? Orang-orang yang tersadarkan itu hidupnya setiap saat itu bisa menjadi penyaksi atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Jadi orang-orang yang tersadarkan itu hidupnya setiap saat itu menjadi penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Maka tidak ada waktunya untuk penyaksi-penyaksi tadi untuk mengeluh. Tidak ada alasan untuk para penyaksi tadi untuk menggerutu. Karena sang penyaksi tadi, orang yang sadar tadi, dia hanya menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia hanya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di setiap orang. Dia hanya melihat campur tangan Tuhan yang ada di setiap kejadian. Itulah artinya sang sadar, ya. Jadi ketika kita sudah mencapai titik kesadaran tadi, menyadari tadi, kita ini hanya ternyata sebagai apa? Sebagai penyaksi. Penyaksi akan cinta kasihnya Tuhan. Penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Penyaksi atas karya-karya Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kita lihat. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh. Sang sadar tadi tidak ada alasan untuk mengeluh di dalam hidupnya. Karena yang dia saksikan hanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang dia saksikan hanya kasihnya Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hidup setiap orang yang ditemui. Maka sang sadar tidak akan pernah hidupnya dipengaruhi oleh orang lain. Karena sang sadar selalu melihat orang lain ada dalam kasihnya Tuhan. Nah, jadi menyadari tadi artinya apa? Kita menjadi penyaksi. Penyaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini level yang kalau udah sampai ke titik itu, hidup itu nyaman, Bos. Hidup itu sangat nyaman. Jadi saya melihat semua yang bertemu saya, semua yang datang dalam hidup saya, itu semua baik adanya itu. Semua baik adanya. Jadi kenapa? Yang tak saksikan adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang saya saksikan adalah kebesaran Tuhan. Yang saya saksikan adalah cinta kasihnya Tuhan. Nah, inilah namanya kesadaran, menyadari tadi. Maka dalam menasihati tadi, yang nomor 2 tadi, itu saya lakukan setiap hari. Saya selalu menasihati diri saya sendiri. Dikoreksi, oh ini kurang begini, kurang begini, kurang begini, harus begini. Nah, itu kan. Maka saya memandang apapun baik adanya. Baik adanya. Itu Bapak sekalian ya. Jadi ketika uangnya pindah tempat tadi apapun judulnya, saya melihat baik adanya. Tuhan terima kasih. Uangku yang ada di
saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Wah, nyaman, enak, tidur pules ya. Nah, jadi selalu lihat ada campur tangan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Maka kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut. Jadi yang membuat ketakutan dan kekhawatiranmu karena apa? Anda tidak menjadi penyaksi atas kebesaran Tuhan tadi gitu. Maka sang sadar itu hidupnya hanya menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sekarang rubah cara pandangmu. Apapun yang sekarang ini kelihatannya, tadi karena kamu kasih merek yang menakutkan tadi, masalah, macam-macam ancaman dan lain-lain, ya sekarang dirubah. Saksikan aja, di setiap perkara itu, di setiap masalah itu, pasti ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan pernah berjanji begini, Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi katakan ya, itu hukumnya Tuhan itu. Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Maka tugas kita apa supaya Tuhan ikut campur tangan? Mengasihi Tuhan. Kalau Anda sudah mengasihi Tuhan tadi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, perkara yang kelihatannya tidak baik, Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Oke, saya kasih contoh dulu sekali ya. Ini bukti bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pernah suatu saat saya perjalanan keluar kota dalam rangka untuk menjadi pembicara. Tiba-tiba ban mobil saya itu kebanan. Wah, ini kalau saya belum bisa menenangkan diri, saya pasti protes. Saya pasti marah-marah. Saya pasti menyalah-nyalahkan sopir kan itu. Kok kamu gak ngontrol ban kan itu kan. Nah, sopir gak apa-apa tak mari kalau saya belum bisa menenangkan diri. Tapi dalam kondisi itu saya tenang. Saya narik napas tadi. Tuhan, terima kasih. Dalam hal ini pun, gue ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Nah, kemudian ban diganti, Bapak sekalian. Kemudian kami melanjutkan perjalanan. Lah, saya baru tahu campur tangan Tuhan yang nyata tadi. Ternyata di depan sana tadi ada kecelakaan. Dan kalau diperhitungkan, kalau saya tadi tidak kebanan, saya posisi di tempat itu. Gitu loh. Maka sesuatu yang buruk belum tentu itu buruk. Sesuatu yang kelihatan buruk, siapa tahu itu campur tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Gitu loh. Maka jangan langsung suudon dulu. Jangan langsung marah-marah dulu, jangan langsung menggerutu dulu. Karena siapa tahu ini pun cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, makanya jadilah sang penyaksi. Ya, di mana dalam kondisi apapun, di situ ada kasih setia Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang nyata di dalam hidupmu. Nah, itulah namanya sang sadar. Selalu menjaga kesadaran, menjadi sang penyaksi atas kebesaran Tuhan tadi. Nah, ketika sudah menjadi sang saksi tadi, hati kita nyaman nanti, hati kita enak, hati kita lega rasanya, plong, ya, tidak ada rasa-rasa yang tidak enak. Jadi dicek nanti kalau masih ada rasa-rasa tidak enak, berarti belum menjadi sang sadar, belum menjadi sang penyaksi. Pak, masih sengkering-sengkering Pak kalau dengar namanya, oh berarti belum menjadi sang penyaksi. Jadi, Pak, dengar namanya udah nyaman Pak. Belum berhenti di situ. Cek lagi, ada cek yang kedua. Ya. Cek yang kedua, coba lewat depan rumahnya. Ya. Kalau lewat depan rumahnya kok masih ada sengkering-sengkering, nah, ini belum beres ini, belum menjadi sang penyaksi ya. Dicek kedua,
Oh Pak, udah nyaman Pak, saya lewat depan rumahnya udah nyaman. Belum berhenti, ada cek ketiga. Ya, cek ketiga. Cek ketiga apa? Temui orangnya, diajak ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya masih sekering-sekering, belum beres ini ya, belum beres. Belum menjadi sang penyaksi. Udah Pak, ulang lagi Pak. Saya mau nyaman. Pak, udah nyaman Pak. Saya ketemu orangnya udah nggak sekering-sekering. Masih ada satu ujian lagi. Ujian terakhir adalah berbuatlah baik kepada orang tersebut. Kalau itu sudah Anda lakukan, berarti Anda sudah menjadi sang sadar. Hati Anda pasti bersih, plong, lapang. Dan jaminannya apa? Lapang hati pasti lapang rezeki. Oke, kemudian yang keempat, ya, setelah kita menjadi sang sadar tadi, menyadari tadi, ini fase yang paling penting, ya. Ketika kita sudah menjadi sang sadar atau menyadari tadi, kita naik ke level yang berikutnya menjadi, yaitu mencipta. Ya, setelah menjadi sang sadar, menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan tadi, M yang nomor 4 adalah mencipta. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ini umumnya ya manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Ya, manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Jadi masing-masing kita yang sudah tersadarkan tadi, yang sudah menyadari tadi, yang sudah menjadi sang penyaksi tadi, masing-masing kita ternyata bisa mencipta. Maka level berikutnya setelah menjadi menyadari tadi, yaitu mencipta. Namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Maka para sang sadar tadi dalam hidupnya nanti bisa mencipta. Maka sekarang ini apapun yang belum ada di dalam hidupmu, silahkan dicipta. Ya, apapun yang belum ada di dalam hidupmu. Tapi level 1, 2, 3 dilakukan dulu. Orang kok mencipta tapi 1, 2, 3 gak dilakukan. Ya, kok penciptaannya rada didati nanti ya. Ya, setelah mencapai sang sadar tadi, silahkan cipta apapun yang belum ada di dalam hidup. Kayak yang saat ini belum ada kelimpahan, ciptanan kelimpahan dalam hidupmu. Yang saat ini hidupmu masih belum nyaman, ciptanan kenyamanan dalam hidupmu. Yang saat ini pasanganmu belum sesuai dengan harapanmu, ciptanan pasanganmu yang sesuai dengan harapanmu. Yang saat ini anak-anakmu belum sesuai dengan harapanmu, ciptanan apapun yang kamu harapkan atas anak-anakmu. Ya, jadi mencipta. Dan kita semua bisa mencipta. Ya, orang-orang yang sudah tersadarkan tadi, yang sudah menjadi penyaksi atas kebaikan Tuhan tadi, dalam hidupnya bisa mencipta. Apapun itu. Kalau sekarang ini kita ada 44 perusahaan, kenapa? Saya sudah mencipta dulu. Jauh hari sebelumnya. Saya cipta dulu. Jadi apapun yang sekarang belum ada di dalam hidupmu, silahkan dicipta. Yang belum ada kelimpahan mulai mencipta kelimpahan. Maka di sini karena banyak orang datang ke sini belum ada kelimpahan, maka pertama penciptaan yang saya lakukan untuk banyak orang apa? Sugih bareng, happy bareng. Itu penciptaan, Bapak sekalian. Itu penciptaan. Nah selama ini sudah sadar toh, dikira slogan biasa, itu slogan ampuh itu. Itu mantra ampuh itu yang saya ciptakan itu kan ya. Karena saya pengen mencipta tadi. Orang-orang yang belum ada kelimpahan, saya cipta. Sugih bareng, happy bareng. Dan terbukti, sudah dirasakan puluhan ribu orang. Nah, saya bisa mencipta itu karena apa? Saya sudah menjadi sang sadar. Saya selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Ya, mulai mencipta apapun yang belum ada di dalam hidupmu. Karena yang kelihatan ini itu bukan kebenaran. Akan menjadi kebenaran ketika kamu nanti cipta.
Ya, fakta itu bukan kebenaran. Jadi fakta bukan kebenaran. Kalau faktamu sekarang ini kamu ditinggalkan pasanganmu, faktamu sekarang ini kamu sedang dalam kondisi miskin, faktamu sekarang ini kamu dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ingat, itu bukan kebenaran. Karena kita punya kuasa untuk mengubahkan itu. Dengan apa? Dengan penciptaan. Dengan penciptaan. Maka saya sampaikan bahwa kelimpahan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, nggak ada hubungannya dengan usaha, nggak ada hubungannya dengan profesi, tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ingat-ingat itu. Maka tidak perlu pakai logika. Lupa, aku pengen kelimpahan tapi aku sekolahnya guru SD. Tidak ada hubungannya itu. Pak, aku pengen kelimpahan tapi aku cuma guru. Nggak ada hubungannya dengan itu. Pak, aku pengen kelimpahan tapi aku cuma pegawai pabrik. Nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi penciptaan tidak dipengaruhi dengan kondisi yang ada di sekitarmu. Penciptaan tidak perlu pakai logika. Karena logika bicara keterbatasan. Di sini udah banyak bukti. Pegawai pabrik punya penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Seorang guru punya penghasilan 100 juta. Nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan nggak ada hubungannya dengan usaha. Justru banyak orang salah penciptaan. Banyak orang menganggap kalau mau kaya itu harus banyak usaha. Kenyataannya yang terjadi apa? Banyak orang usahanya banyak. Bukannya uangnya semakin banyak, tapi utangnya yang semakin banyak. Nah, ini para salah kedaden nyiptaan ini. Berarti apa? Salah penciptaan gitu loh. Karena kelimpahan, kekayaan tidak ada hubungannya dengan usaha. Tapi batasan logika kita sering membatasi itu. Kelimpahan, kekayaan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi selama ini banyak orang menganggap kalau mau kaya harus banyak pekerjaan. Yang terjadi apa? Banyak orang kerjanya banyak, uangnya nggak ada. Udah ngerasa kira? Iya. Itu saya dulu Pak, saya kan orang ya. Waktu dulu kerja pabrik puluhan tahun ya rasuke-suke ya. Tapi begitu melaku berapa tahun ini? 1,5. Saya sebagai kelimpahan, melebihi waktu kerja pabrik puluhan tahun ya. Berkali-kali lipat. Nah, jadi kelimpahan gak ada hubungannya dengan pekerjaan toh. Kerja puluhan tahun ya, tetap menderita. Tapi begitu sudah mencipta, tak ajari mencipta kelimpahan. Dalam waktu 1,5 tahun, penghasilannya sudah berlipat-lipat dari yang dulu dilakukan di tempat kerja. Enak apa enak? Enak. Ya. Nah ini kalau ini Ibu Indarti ini ya, ini saya masih nyimpen chattingan Ibu Indarti ini. Beliau ini pegawai puskesmas. Dulu ketemu saya ketemu Bu Indarti pertama, saya ini diintai terus dengan Bu Indarti itu. Ya tintai itu dibantah terus gitu kan. Nah, tapi ketika tak ajari penciptaan, saya masih ingat suatu saat tak ajari mencipta penghasilan 100 juta per bulan. Terus WA saya, Pak Niko saya mau menaikkan plafon Pak. Oh, menaikkan plafon? Ya Pak, yang pertama sudah terpenuhi. 100 juta per bulan. Saya tanya, berapa tahun Bu? 13 bulan terpenuhi. Ini saya masih nyimpen chattingannya nih, dan ada orangnya ini. Tak ajari mencipta. Punya penghasilan 100 juta per bulan, terus menerus. Ingat-ingat ya, kalau di sini namanya terus menerus. Maka grafik anggota kita, grafiknya semua begini. Karena tadi kita ajarkan, punya penghasilan 100 juta per bulan terus menerus. Dan terpenuhi dalam waktu 13 bulan. Kemudian minta mantranya lagi penciptaan, Pak, saya mau naikkan lagi ya kan. Oke, naik berapa sekarang? 300 juta Pak. Ternyata tidak sampai setahun Bu ya, udah terpenuhi ya. 11 bulan. Oleh cepat ya, oleh cepat. Kalau kemarin latihan pertama 100 juta 13 bulan, padahal angkanya lebih besar ini. Tapi malah lebih cepat.
300 juta per bulan cuma dalam waktu 11 bulan. Nah, aku ketiga lebih cepet nih ya. Tambahin lebih cepet nih. Ketiga sudah terpenuhi. Oh, luar biasa, tepuk tangan ya. Udah yang keempat. Nah, ini loh Bapak sekalian ya. Maka di sini saya katakan ilmunya ilmu pasti. Kata-kata semoga dan mudah-mudahan sudah saya corek dari kamus kehidupan Nusantara Group. Tidak ada lagi kata semoga atau mudah-mudahan. Kenapa? Yang saya ajarkan adalah hukum-hukumnya Tuhan, bukan hukum-hukum manusia. Ya, bukan hukum-hukum agama. Tetapi kalau bicara hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kehidupan sifatnya pasti. Kalau penciptaan ada kata semoga dan mudah-mudahan, orang bakal dadi. Orang bakal dadi. Gimana semesta mau ngasih Anda sedia ragu-ragu dengan permintaan Anda? Gimana kita mau mewujudkan? Misalnya Anda datang ke saya, aku ketemu Pak Niko, mudah-mudahan kok Pak Niko nyangoni aku ya. Saya nggak akan nyangoni, tapi aku mah ketemu Pak Niko. Aku yakin Pak Niko mau nyangoni aku. Ucapnya dengan ngarepku. Pasti tak sangoni. Ucapnya dengan ngarepku pasti tak sangoni. Ya sama di hadapan Tuhan kan juga gitu kita. Ya, aku yakin di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan berikan kelimpahan kepada saya. Kan tak ucapin dengan Tuhan. Ya, Tuhan, wah, cah iki nekat tenan iki. Ya wis tak turuti wae. Sama dalam hidup seperti itu. Ya. Tapi lo ngomongnya mudah-mudahan kok Pak Niko nyangoni aku, malah tak sangoni ya. Oke, itulah penciptaan. Pasti. Ya, pasti dengan yakin. Dan ini Bu Indarti ini sebagian dari puluhan ribu orang yang sudah mempraktekkan. Nah, ibunya Mas Beto itu dulu sama Bu Dayati, ketika terjadi mencipta penghasilan, saya masih ingat waktu itu. Yang namanya Bu Dayati 75 juta per bulan, Bu Rini 50 juta per bulan. Saya masih ingat loh ya, anak-anak saya tuh berapa dulu mencipta pertama saya masih ingat. Dan yang terjadi apa? Tidak ada 1 tahun. Rata-rata tadi setahun, ada yang kurang sedikit, ada yang lebih sedikit. Itu pasti sudah terpenuhi itu. Nah, saya dulu 100 juta per bulan dalam waktu 8 bulan. Gurunya mesti luwes cepet. Karena muridku ya tadi 1 tahun pun jauh sedikit kurang. Waktu itu saya mencipta dengan Bu Niko. Saya menciptanya waktu itu 2 tahun. Bu Niko, wah kelamaan nih Pak. Gitu. Oh ya wes sepakat yo, luwes cepet ya gitu kan. Nah, akhirnya 100 juta per bulan dalam waktu 8 bulan. Gitu. Kemudian saya tingkatkan lagi, dari 100 juta saya naik lagi. Kalau yang pertama 8 bulan, yang kedua 6 bulan. Angkanya lebih besar, waktunya lebih cepat. Sudah terpenuhi lagi, nulis yang ketiga lagi. Lebih cepat lagi. Nah sekarang nggak usah nulis, wes ngerti dalane. Sudah apa sekarang? Batin we tembus. Ya, di batin aja tembus. Karena apa? Energi lain sudah ada dalam diri saya. Sudah menjadi sang sadar tadi. Sang penyaksi atas kebesaran-kebesaran Tuhan. Batin we tembus. Nah, jadi menjadi mencipta tadi ya. Setelah kesadaran kita mencipta. Dan kita semua bisa mencipta. Kita pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Nah, disadari itu. Kita pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Pengen apa we ciptanan ya. Pengen apa we ciptanan. Nah, itu loh. Jadi kalau kita sudah menyadari tadi, setiap ucapan kita, setiap perkataan kita ada kuasa penciptaannya. Ya, ada kuasa penciptaannya. Nah, selama ini banyak orang mencipta sesuatu yang mereka tidak inginkan. Termasuk kan nggak pengen bojone iki nganyelke, tapi kan selalu buat cipta. Wong lanang kok nganyelke, kan buat cipta dhewe.
Kenapa nganyelke? Karena sering mbok cipta tadi, karena mbok omongke wong lanang nganyelke, nganyelke tenan. Kan ku hasil penciptaanmu. Sadar ra? Betul. Ya ngono dijualke ya hasil penciptaanmu dhewe kok gitu lho. Aja kalau jualke Pak angel, tuturane angel. Padahal hasil penciptaanmu sendiri. Nah, kalau tahu nganyelke sekarang dicipta. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang selalu membuat hatiku nyaman. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang selalu membuat hatiku berbunga-bunga. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku yang aku merasa nyaman ketika ada di sampingnya. Kok nggak ada yang sweet-sweet gitu? Lah, dereng nyaman loh Pak kan sweet-sweet. Ngono iki diamini ngono lho. Diciptake pasangan sing apik malah do meneng wae. Ya, saya pikir ngen kula dereng ngoten Pak niku. Malah dicipta, apapun lah yang kamu inginkan. Mulai dicipta, ya. Lah seringkali kita mencipta yang tidak kita ingin tadi, nganyelke, jengkelke, ngelarani hati. Ya, itu kalau kamu ucapkan ya akan terjadi. Kayak sepeda rusak, kayak macam Yogyo mau ya. Ora cetha gitu ya. Ya, penciptaan semua bisa mencipta. Kita semua bisa mencipta. Oke, kemudian level yang terakhir ya, setelah mencipta itu tugas kita adalah menerima. Ya, setelah mencipta tugas kita adalah menerima. Jadi itu automatically. Nah, penerimanya ini cepat atau lambat itu dipengaruhi dengan suasana hatimu. Ya, ketika kamu sudah mencipta tadi, wujudnya nanti menjadi cepat atau lambat tergantung suasana hatimu. Kalau hatimu masih dipenuhi ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran, penciptanya akan menjadi lama. Ya, ketika kamu sudah mencipta, terus kemudian ngriseni itu gini, kok ora wujud-wujud ya, itu malah semakin lama itu. Ya, jadi itu malah semakin lama. Jadi ketika sudah mencipta, tugas kita apa? Menerima. Dan pasti terwujud. Nah, yang membuat lama penciptaan tidak terwujud tadi, justru ketika kita ngriseni tadi. Kapan yo? Nah, kalau udah muncul kapan yo? Lama. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, jadi lama. Maka ketika sudah mencipta, lupakan. Ketika sudah mencipta, lupakan. Nggak usah diingat-ingat. Maknanya akan segera terwujud. Tapi kalau kita masih ingat-ingat kan kemudian kita ada pertanyaan, kapan ya? Itu justru akan mundur semakin lama. Maka yang saya ajarkan ketika sudah mencipta penghasilan tadi, lupakan. Nah, lupakan, justru terwujudnya akan semakin cepat. Oke, jadi setelah mencipta, tugas kita tinggal menerima. Nah, untuk mempercepat ada nggak Pak? Ada. Untuk mempercepat, Anda tinggal selalu mengucap syukur. Ya, untuk mempercepat, Anda tinggal selalu mengucap syukur. Misalnya untuk kelimpahan, ya Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Uang terus mengalir ke dalam kehidupanku. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Kelimpahan terus menerus terjadi dalam kehidupanku. Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Hidupku selalu bertemu dengan keajaiban. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku selalu ketemu orang-orang baik. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Setiap langkahku selalu Engkau sertai. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Untuk pasanganku. Untuk anak-anakku. Untuk semua karya-karyaku. Semua karyaku bermanfaat bagi banyak orang. Pokoknya untuk mempercepat penciptaan tadi terjadi, tugas kita apa? Mengucap syukur. Tugas kita mengucap syukur. Itu penciptaan nanti akan cepat terjadi. Nah, yang memperlambat di samping tadi khawatir, takut, dan kemerungsung tadi,
Mengeluh pun itu akan memperlambat penerimaan ya. Setiap ada keluhan, sebetulnya penciptanya udah mau jadi, begitu kita mengeluh, mundur lagi. Ya, kita udah mencipta, sudah mau dekat, sudah mau diterima, begitu mengeluh, jauh lagi. Makanya yang perlu dijaga ini ya. Ketika Anda sedang mencipta, jauhkan dari keluhan-keluhan. Jauhkan dari menggerutu. Jauhkan dari rasa-rasa tidak enak. Perbanyak ucapan syukur. Nanti penerimaan dari pencipta itu akan segera terjadi di dalam kehidupan kita. Tugasnya gampang Pak Angel. Ayo, tugasnya gampang Pak Angel. Tenan ora. Ya. Ketoknya gampang kalau mengucap syukur, prakteknya loh ya. Tapi saya yakin semua yang hadir saat ini sudah tersadarkan. Ya, maka setiap hari nasihati dirimu. Setiap hari nasihati dirimu. Ora penting nasihati wong liya. Lebih penting menasihati diri sendiri. Ojo sok yes nasihati wong liya. Lebih penting menasihati diri sendiri. Nah, dulu saya ketika latihan kadang saya menasihati diri saya di depan cermin. Ya, untuk visualisasi ya, kadang saya di depan cermin tak nasihati diriku. Ya, tak besarkan diriku yang di dalam cermin tadi. Ternyata dirimu pribadi yang luar biasa. Ternyata dirimu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ternyata dirimu dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang. Menghibur diri saya sendiri. Ternyata dirimu ganteng ya, gitu. Ayo apa-apa to nasihati diri sendiri kan. Kan ora krungu liyane. Ana krungu liyane ya pret. Maka selama nasihati diri sendiri arep ngomong apa wae terserah, bebas kowe. Ya. Ternyata dirimu ganteng, ternyata senyummu manis gitu. Gak apa-apa, lakukan gitu loh. Penting aja krungu kiwa tengenmu ya. Gak kiwa tengenmu kok dimangke pret ya, repot ya. Jadi, maka nasihati dirimu di waktu kamu sendiri. Aja krungu tanggamu, aja krungu sebelahmu. Kalau sebelahmu kok dipretke kan gitu. Nah, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi baik. Nasihati dirimu. Ya, latihannya tadi kalau belum bisa di depan cermin. Ternyata aku laki-laki paling ganteng di dunia ini. Ya, kan, itulah. Mergoliane ra krungu. Ya, yang perempuan juga gitu. Ternyata aku wanita yang paling cantik. Ternyata aku langsing kalau dilihat dari jauh. Kalau dilihat dari jauh ya. Tapi nggak apa kalau ada cipta itu yang tadinya berat badan tinggi pun akan menjadi langsing. Ya kalau memang pengen langsing ya cipta aja di depan cermin. Aku menjadi langsing. Berat badanku menjadi turun. Aku menjadi wanita yang ideal. Cipta pasti bisa. Nah seringkali banyak orang mau menciptakan salah. Aku tidak mau gemuk. Wah itu malah tambah gemuk. Jadi menciptanya yang benar gitu loh ya. Jadi jangan pakai kata negatif. Semesta tidak membaca kata negatif, tidak dibaca. Jadi kalau aku tidak mau gemuk, yang dibaca aku pengen gemuk malah gitu. Jadi kalau cipta, aku menjadi langsing, aku menjadi sehat, aku menjadi ideal kan gitu. Ya, jadi latihannya kalau belum bisa di depan cermin. Guyang-guyu dhewe ora apa-apa depan cermin kok ya. Guyang-guyu dhewe ora apa-apa, dilem dhewe awake kan itu. Dilem dhewe kan itu. Nah, nanti kalau itu dilakukan, kehidupan pasti menjadi baik-baik saja dan apapun yang Anda cipta, semesta sudah menyediakan. Semesta pasti menggenapi. Nah, untuk cepat atau lambatnya tergantung kita tadi ya. Kalau kita banyak mengucap syukur ya, penerimaan akan segera kita terima. Ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan gak usah dipikir carane. Nah selama ini banyak orang juga mencipta, tapi masih mengintervensi pikiran kita, mikir carane.
itu bukan wilayahmu. Ya, mikir carane bukan wilayahmu, karena cara itu adalah wilayahnya Tuhan. Nah, seringkali sing marai tidak powerful apa? Kita mencipta, terus kita melu-melu mikir carane. Orangnya ndak utekmu gitu loh. Mula carane rasa dipikirkan. Nah, saya katakan ketika sudah mencipta, nggak usah dipikirkan caranya. Anak mikir carane, pegawai puskesmas di penghasilan 1 juta, nganti brodol mikir ya ora iso. Iya loh, mau dipikir nganti rambutnya brodol ya nggak bakal bisa. Maka caranya nggak usah dipikirkan. Nah, pokoknya mencipta, caranya itu urusan semesta. Tugas kita tadi bersyukur, ya, bersyukur, selalu melakukan kebaikan, penuh kasih. Udah, penciptaan akan segera kita terima, terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Semesta.